Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-12 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Saya minta maaf sebelumnya, beberapa hari ini saya terlampau busy untuk beberapa urusan keluarga. Ini pun baru ada sedikit free, jadi saya baru boleh untuk mengajar hari ini. Jadi saya minta maaf, mungkin ada 2-3 minggu depan saya pun akan juga sama semacam ini karena pelik sedikit keadaan saya hari-hari ini. Ala kulin, nuhawil kita teruskan pengajian kita di dalam kitab Durrul Farid ini di dalam bab Al-Wahdaniyah. Tolong mintakan papan tulis ke itu. Sini. Kita sudah mengetahui makna wahdaniyah, kemudian makna umum. Ada kamul muttasil dan kamul munfasil fid dzati wal af'ali was sifat. Sekarang kita akan masuk di dalam dalil thubutil wahdaniyah. Lah, dalil thubutil wahdaniyah ini dia ada beberapa hal yang dijelaskan ini secara detail. Terutama di dalam kitab Fathul Majid pun juga disinggung pendapatnya Sa'duddin Tiftazani. Wa dalil ala thubutil wahdaniyah lahu ta'ala wujudul alam. Dibilang apa? Dalil terhadap adanya wahdaniyah. Ada dalil akli sama dalil nakli. Adapun di sini akan disebutkan dulu dalil akli dulu. Apa dalil akli ala thubutil wahdaniyah? Dibilang wujudul alam, keberadaan alam semesta. Ya, maknanya adanya alam semesta ini adalah dalil atas keesaan Allah Subhanahu wa taala wa tarkibuhu. Bukan hanya wujudnya tapi juga tarkibnya, bahwasanya alam semesta ini murakkab. Mana murakkab ini? Dia terdiri daripada beberapa parts. Antakul laukana lillahi ta'ala syarikun fil uluhiyati la adda ilal fasad kama qala ta'ala laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata ay as-samawati wal ard. Bilang sekiranya Anda itu mengatakan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai syarik itu adalah sekutu, niscaya keberadaan sekutu bagi Allah itu ada ilal fasad, akan menjadikan kepada kepada kehancuran. Lah, fasad ini mempunyai dua makna. Fasad dengan makna ada mutakawun, makna ada mutakawun itu memang dunia tidak akan ada, atau bisa ada tapi tidak bagus, tidak selese, tidak tidak harmoni. Itu namanya fasad. Boleh maknanya dua ya. Boleh maknanya fasadus samawati wal ardi, ada mutakawun, maknanya tidak akan ada langit dan bumi. Atau fasad maknanya wujidatis samawati wal ard walakin ma'a fasadihima, ma'a kharabihima, maknanya ada tapi tidak harmoni. Dua-duanya bisa, cuma nanti kebanyakan daripada mutakalimin akan membawa dalil ini kepada ada mutakawun dengan makna memang tidak ada. Kalau kita melihat daripada wasful uluhiyah, kan masa ya ibadah qalil, karena tempat ini betul-betul ada sedikit ada sedikit perdebatan antara Sa'duddin Tiftazani dan selain Sa'duddin Tiftazani, yang mana banyak orang-orang setelah Sa'duddin itu mengkafirkan Sa'duddin Tiftazani. Mungkin di situ saya lupa. Ayo, wa makna fasadihima ay khurujuhuma anil hay'ah wa syakal allati wujida alaihi. Ini khurujuhuma, coba tengok situ ada tak? Ucap ya. Nah, cari khurujuhuma anil hay'ah wa syakal alladhi wujida alaihi, yakni keluarnya
as-samawati wal ard itu daripada keadaan, daripada bentuk. Hay'ah ini wasyakli maknanya sama, bentuk yang wujida alaihi, yakni yang aslinya itu ada karenanya, bukan ada karenanya, dibentuk atasnya. Maknanya sekarang ini kan alam semesta bumi saja, dia itu bulat. Ketika dia itu bulat, kalau seumpamanya ada dua ada dua Tuhan, maka dia tidak akan bisa harmoni semacam ini. Jadi dan nakrok kolilan daripada kalamnya siapa ini namanya, An-Nawawi Al-Jawi, antakul laukana lillahi ta'ala syarikun fil uluhiyah la adda ilal fasad wa bayanu dzalika la wujida ilahani muttasifani bi sifatil ilah ka qauni qudrataihima wa iradataihima amataini fa ta'alluqihima bijami'il mumkinat wa qasada ijada makdurin muayyan fala yasihhu wujuduhu bikullin minhuma. Kalau seumpamanya ada dua Tuhan, yang mana dua Tuhan itu cukup ini. Oke, cukup. Menghapus, minta apa namanya? Kain aja lah, saudara. Dibilang kalau seumpamanya ada dua Tuhan, yang mana setiap daripada dua Tuhan itu sama-sama mempunyai sifat Tuhan secara sempurna, kakauni kudrataihima wa iradaitihima amaten, seperti kudrohnya keduanya dan iradah keduanya itu amaten. Maknanya amaten itu muta'alliq bijami'il muta'alliq bijami'il mumkinat ini ya. Jadi seumpamanya ada dua Tuhan, satunya Tuhan A, satunya Tuhan B, dan dua-duanya itu dua-duanya itu ingin menciptakan alam semesta yang berbentuk bola ini. Jayid, ada kemungkinan kedua-duanya itu sepakat. Tuhan B juga ingin menciptakan ini, Tuhan E juga ingin menciptakan ini. Ada beberapa kemungkinan sama-sama menciptakannya. Ini pun juga mustahil. Kenapa? Kalau seumpamanya Tuhan A menciptakan, apa tugas Tuhan B? Tidak akan mungkin. Kalau seumpamanya Tuhan A menciptakan, ini sudah jadi. Lah Tuhan B, apa terjadi? Dia akan ada taksilul hasil, dia menciptakan yang sudah ada. Itu pun apa? Mustahil. Ya sudah. Tengok, kita ikut apa yang ada di dalam Fathul Majid. Wa qasada ijada makdurin muayyan, dua-duanya ingin menciptakan satu makdur ini saya cakap yaitu alam semesta. Fala yasihhu wujuduhu bikullin minhuma, maka tidak bisa alam semesta itu ada dengan dua kudroh, dengan kedua-dua ilah. Kenapa? Li'annahu yalzamu ijtima'u mu'athirin, karena kalau ini boleh akan ada ijtima'u mu'athirin ala atharin wahid, karena akan ada dua pencipta di dalam satu pencipta, dan ini mustahil adanya dua pencipta di dalam satu benda itu mustahil. Kenapa? In aujadahu ma'an li anna qudrata kullin minhuma ta'allaqat bihi bitamamihi fastaqalla kullun minhuma bi ijadihi wa hadza la yuqal. Kalau dua-duanya itu bersama menciptakan alam semesta, kalau dua-duanya itu sepakat menciptakan alam semesta, itu mustahil. Kenapa dia itu mustahil? Ya karena ini hanya satu. Bagaimana kok ada dua bisa menciptakan satu? Seperti kalau ada satu target, kemudian ada dua hammer yang di dalam satu target. Itu perkara yang mustahil. Kedua-duanya bisa sampai dalam satu target yang sama. Ala taro annal khattal ladzi la aradolahu yastahilu an yursama biqalamin. Ya, ini dalilnya. Kenapa kok dua Tuhan tidak bisa menciptakan satu benda secara bersamaan? Iya, karena khat garis, yang mana garis ini tidak mempunyai panjang, tidak mempunyai lebar. Dia hanya bisa untuk dibuat oleh satu pena saja. Kenapa? Karena tidak mungkin dua pena bisa membuat satu garis, yang mana satu garis itu tidak mempunyai lebar sama sekali. Kalau seumpamanya pena itu bisa membuat, pasti garis itu mempunyai lebar agar dua ujung daripada pena itu bisa sama-sama untuk menggaris. Tapi kalau hanya garisnya itu hanya satu line saja dan cukup untuk satu pena, ya memang tidak bisa untuk dua pena. Dia memang hanya untuk satu pena saja. Saya minta sedikit.
Ayo. Wa ta'alluqul qudrah ta'alluqu istiqlalin la muawanatin ala annal muawanah tujibul ajza qat'an. Dibilang qudrah itu ta'alluqnya itu istiqlal. Makna istiqlal maknanya satu, cukup untuk menciptakan satu. Dia tidak perlu bantuan qudrah yang lain untuk menciptakan. Bukan maknanya ketika menciptakan ini perlu bantuan bukan semacam itu. Karena apa? Kalau perlu bantuan itu maknanya perlu. Lah perlu itu menandakan dia itu bukan Tuhan. Wa yalzamu tahsilul annal muawanah tujibul ajza qat'an wa yalzamu tahsilul hasil wa huwa ijadu mawjudin aujadahu wal akhar in aujadahu murattaban. Ijadu mawjudin aujadahul akhar in aujadahu murattaban. Dibilang kalau seumpamanya dia tadi kan kalau seumpamanya diciptakan bersamaan, kalau diciptakan dulu menciptakan baru B menciptakan, nanti tahsilul hasil sudah menciptakan apa yang sudah ada, dan tahsilul hasil itu mustahil. Wa yalzamu tarjih bila murajjih in aujada ahaduhumal ba'd wal akhar al ba'd. Dibilang sudahlah yang menciptakan sebelah kanan, ini yang ini yang B. Nanti ini akan menjadi tarjih bila murajjih. Iya, kenapa? Kenapa kok yang sebelah kanan, yang B kok sebelah kiri? Di situ ada tarjih bila murajjih, padahal yang sebelah kanan yang juga bisa menciptakan sebelah kiri seperti dia bisa menciptakan sebelah kanan. Tapi kenapa kok dia sebelah kiri? Kenapa kok dia sebelah kanan, yang B sebelah kiri? Karena ada taksis di situ akan menjadikan dua-duanya itu mungkin. Dua-duanya itu mungkin, padahal yang namanya Tuhan tidak mungkin dia itu mungkin. Maknanya wa idza lazimal ajaz fi hadzal mungkin. Kenapa kok itu harus yang sebelah kanan? Karena dia mau yang ke sebelah kiri sudah dihalangi oleh yang B. Padahal yang sebelah kiri juga sama-sama mungkinnya. Ketika dia tidak bisa menciptakan sebelah kiri dan dia itu mungkin, maknanya setiap yang mungkin pun dia juga tidak bisa untuk menciptakannya. Dia pun juga tidak bisa untuk menciptakannya. Karena apa? Ya karena ini mungkin dan yang lainnya juga mungkin. Selama dia tidak bisa satu mungkin, maknanya semua yang mungkin pun juga dia tidak bisa untuk menciptakannya. Lah kalau dia tidak bisa menciptakan semua mungkin, kalau dia tidak menciptakan semua mungkin, ya alam semesta tidak akan ada. Itu namanya adamut takawun. Idla farqa fil ajaz fi sa'iril mumkinat idla farqa bainahuma. Kan tidak ada ketika si tidak bisa menciptakan bumi sebelah kiri dan bumi sebelah kiri itu juga mungkin, dan maknanya dia juga tidak bisa untuk menciptakan semua yang mungkin. Kalau tidak ada perbedaan antara mungkin dengan mungkin yang akhar, dengan mungkin yang lain. Wa dzalika yastalzimu istihalata wujudil makhluqat wa dzalika khilaful ayan. Nah, kalau seumpamanya tidak bisa menciptakan semua makhluk hidup, yaitu bertentangan dengan badihah, karena kita merasa kita melihat alam semesta itu semuanya ada, dan ini namanya adalah burhanut tawarud. Ini namanya burhanut tawarud. Jadi di dalam burhanut tawarud secara apa yang dijelaskan oleh Syekh Syekh Nawawi Al-Jawi, terima kasih, Syekh Nawawi Al-Jawi, ihtimalnya ada 3. Yang pertama aujadahu ma'an. Dua-duanya dua-duanya menciptakan bumi secara bersamaan. Ini muhal. Kenapa? Ijtima'u mu'athirain fi atharin wahid. Adanya perkumpulan dua sebab untuk satu musabab, dan ini mustahil. Hatta di dalam falsafah pun ini juga mustahil. Yang kedua, diciptakan aujadahu murattaban, diciptakan murattab secara bergantian. Dulu menciptakan bumi baru B, tidak boleh tahsilul hasil. Kenapa tahsilul hasil? Ketika menciptakan bumi kan sudah ada, lah B tugasnya apa? Saya mau menciptakan lagi, tidak ada, dia sudah ada. Maknanya B itu akan mubadzir. Wa innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nomor 3, al-inkisam. Apa itu al-inkisam? Maknanya dua Tuhan ini
berbagi. Ya sudah, B kamu ciptakan sebelah kiri, E kamu ciptakan sebelah kanan. E akan ngamuk, akan marah loh. Kenapa kok kamu nyuruh saya menciptakan yang sebelah kanan? Saya lo juga Tuhan, sama seperti kamu. Kenapa kamu nyuruh saya? Kamu aja yang sebelah kiri, saya yang sebelah kamu aja yang sebelah kanan, saya yang sebelah kiri. Nanti B pun juga marah. Kamu kok ngatur-ngatur saya? Nah. Dan hal ini tidak boleh al-inqisam. Nanti akan ada at-tarjih bila murajjih. Akan ada tarjih bila murajjih. Kenapa yang E kok sebelah kanan, yang B kok sebelah kiri? Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kan ada tarjih bila murajjih, karena semuanya dua-duanya adalah Tuhan, semuanya qadir, dan sebelah kiri atau sebelah kanan dua-duanya itu mungkin. Jiddan. Dan ini tiga ihtimal ini dikatakan burhanut tawarud atau tawafuq. Sama, tawarud maknanya dua-duanya berhasrat dan ingin menciptakan. Ada dalil yang kedua yang kita kenal dengan nama burhanut tamanu. Apa itu burhanut tamanu? Burhan tamanu ini terbina atas kedua Tuhan ini begaduh. Mereka tidak mau sepakat di dalam penciptaan. Contohnya alam semesta. Ini saya hapus ya. Yang B yang E ingin menciptakan, yang B tidak. Ataupun sebaliknya nanti. Tengok. Walau ta'allaqat qudratu ahadihima biwujudi Zaidin wal akhar bi adami, ini contoh ini Z. Kalau E ingin menciptakan Z dan B ingin tidak adanya Z, fala yakhlu imma an yahsula makduruhuma wa huwa wujudu Zaidin wa adamuhu fi waqtin wahid fayalzamu alaihi ijtima'un nakidin. Kemungkinan pertama, yang E ingin menciptakan Z, yang B ingin juga Z tidak diciptakan. Kan tidak mungkin dua-duanya ada kan? Maknanya nufudul iradah atau nufudul kudratain, terjadinya dua kudrah itu yalzam minhu ijtima'un nakidain. Adanya dua kudrah ini menjadikan antara dua nakid ini akan terjadi. Apa itu dua nakid? Adanya Z dan tidak adanya Z. Dan dua nakid ini terjadi, ini akan bertentangan dengan kaidah yang paling jelas di dalam ilmu kalam. Apa itu? Man'ut tanakut. Ada man'ut tanakut. Yang kedua apa? Aula yahsulu makduru wahidin minhuma fayalzamu ajzuhuma. Oh, tidak bisa ketika E ingin menciptakan, B tidak menciptakan. Z tidak bisa. Maksudnya dia tidak bisa terjadi dan juga tidak bisa tidak terjadi loh. Kalau seumpamanya dua-dua daripada keinginan Tuhan E dan Tuhan B tidak terjadi, maka kedua-duanya itu ajiz, tidak mampu. Dibilang adamu nufudil kudratain ajizuhuma. Dua-duanya maknanya Tuhan yang tidak mampu untuk menciptakan Z, padahal Z itu adalah perkara yang mungkin. Ayo. Au yahsulu makduru ahadihima dunal akhar fayalzamu ajzuhu wa yalzam minhu ajzu man nafadat iradatuhu lil mumatsalatil lil mumatsalah lil akharil ajiz. Oke, yang jadi adalah yang E. Kita kan ini Tuhan, yang B juga sama dengan yang I, dua-duanya sama-sama Tuhan. Yang E ingin menciptakan Z, yang B tidak ingin menciptakan Z. Yang jadi adalah Tuhan yang E. Yang jadi adalah Tuhan yang E. Oke. Z menjadi ada, maknanya B menjadi ajiz. Dia tidak mampu untuk menciptakan Z karena dia tidak bisa catch up. Dia tidak bisa menjadi kompetitor untuk Tuhan E. Padahal E dan B itu sama-sama apa? Tuhannya. Ketika B itu ajiz, E pun juga ajiz. Kenapa? Karena ada kesamaan, dua-duanya ini adalah sama-sama Tuhannya. Kalau Tuhan B tidak mampu, Tuhan E pun juga tidak mampu. Dan kita di dalam ilmu kalam selalu mendengar al-mutamathilat laha nafsul ahkam.
bahwasanya zat yang sama, sesuatu yang sama, hukumnya itu sama. Sesuatu yang mirip, hukumnya itu sama. Sama dengan B, ya hukumnya apa? Sama. Saya dan Anda sama-sama student, ya hukum kita sama. Maknanya kalau yang B ini ajis tidak mampu, yang E pun juga sama-sama ajis, juga dia tidak mampu. Yang ketiga apa? Nufud kudrati ahadihima. Apa? Ajizuhuma. Sof, tengok. Tiga ini adalah ihtimal daripada burhanut tamanu. Makna burhanut tamanu adalah ketika kedua-duanya itu bertentangan keinginan dan bertentangan kudrah. Kalau dua-duanya terjadi, akan ada ijtima'un naqidain wa hadza mamnu. Yang kedua, ada munufudul kudratain. Ada munufudil kudratain, akan menjadikan kedua-duanya itu tidak mampu. Kalau kedua-duanya tidak mampu, tidak akan ada alam semesta. Satunya bisa, satunya tidak bisa, menjadikan yang bisa juga tidak bisa. Kenapa? Karena lil mumatsalah bainahuma juga menjadi ajuzuhuma. Akhirnya dengan tiga ini nanti lazimnya apa? Adamu wujudil alam. Tidak akan ada alam semesta. Inilah yang namanya burhanut tamanuk dan burhanut tawarud. Kama qala ta'ala law kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kalau di dalam langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, lafasadata, niscaya langit dan bumi itu akan hancur dengan makna tidak akan ada. Dan ini kalau kita melihat ketidakadaan langit dan bumi ini ketika ada dua Tuhan, kalau kita melihat daripada aspek dua-duanya itu Tuhan, karena yang namanya Tuhan dia tidak akan mau untuk mengalah. Tuhan itu dia mesti nomor satu, dia tidak akan mau mengalah. Kalau kita melihat kedua ini daripada aspek kedua-duanya adalah Tuhan, niscaya adanya dua Tuhan akan menjadikan alam semesta tidak ada. Nah, hal ini mungkin untuk orang-orang awam sedikit susah untuk difahami. Kenapa? Karena Anda menjadikan ini saja, kalau tidak saya jelaskan semacam ini, mungkin banyak daripada student itu tidak akan paham kalau tidak saya jelaskan hal-hal semacam ini, bahwasanya ihtimal burhanut tamanu dan burhanut tawarud itu ada tiga. Kalau tidak saya jelaskan semacam ini, mungkin banyak yang tidak akan paham. Karena itu adanya dua Tuhan daripada aspek melihat daripada sifat ketuhanan yang akan menjadikan alam semesta itu tidak ada, itu sedikit susah untuk difahami. Karena itu seorang ulama besar namanya Sa'duddin At-Tiftazani, beliau mengatakan ayat laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata, maknanya fasad ini bukan ada mutakawun, tapi maknanya fasad ini adalah khorobun nidham, adalah alam semesta tetap ada, tapi dia akan menjadi alam semesta yang tidak oke, tidak bisa untuk ditinggali, tapi tetap ada. Kenapa? Karena Anda jangan melihat daripada aspek Tuhan, tapi Anda tengok daripada aspek raja-raja yang ada di dunia. Maknanya di dalam satu negara kalau ada dua raja, saya macam itu sering saya misalkan itu di Yaman. Di Yaman itu sejak ada pemberontakan itu rajanya itu banyak. Rajanya itu banyak. Rajanya itu bukan satu, ada sekitar 7 atau berapa, saya pun tertawa ya. Akhirnya menjadi negara yang kurang elok, semacam Yaman. Nak cari wifi pun susah, ekonomi pun teruk, nak cari kerja orangnya itu sudah ada di negara manapun. Di Yaman tuh di Malaysia banyak, orang Yaman tuh di Malaysia banyak, di mana-mana banyak. Akhirnya negara Yaman tetap ada, tapi tak oke. Tapi dia Tapi dia tak oke. Inilah Anda mesti tengok ayat ini bukan daripada aspek kedua-duanya itu adalah Tuhan, tapi daripada aspek kedua-duanya itu adalah raja-raja dunia. Kenapa kok semacam itu, Sa'duddin Tiftazani? Iya, karena manusia akan melihat di dalam dunia itu pertikaian antara dua raja, bukan pertikaian antara dua Tuhan. Dan melihat pertikaian antara dua raja dan efek daripada pertikaian itu lebih mudah difahami daripada pertikaian antara dua
Tuhan. Cuma dua raja yang bertikai tidak mesti menjadikan negara itu rusak. Biasanya menjadikan negara itu rusak, iya, akan tetapi tidak mesti menjadikan negara itu rusak, karena ada kemungkinan dua raja ini akan sepakat untuk membangun sebuah negara, untuk membangun sebuah kerajaan, atau yang lebih dikenal di Indonesia itu dengan nama berkompromi. Kenapa? Agar tidak gaduh, jom kita berkompromi. Di dalam raja dunia itu mungkin terjadi, bagi Tuhan tidak mungkin terjadi, karena Tuhan tidak mungkin berkompromi, karena Tuhan itu takabur, dia kena nomor satu, dia tidak bisa untuk menerima ganti rugi dari itu. Tidak, apa yang kau berikan kepada saya, aku pun juga bisa untuk menciptakan sendiri. Jadi tidak ada yang namanya berkompromi, ganti rugi. Bagi raja ada, bagi Tuhan tidak ada. Karena itu dalil, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jika dengan makna tidak ada, itu kalau Anda melihat keduanya itu daripada aspek sifat Tuhan. Kalau Anda melihat keduanya itu rosa, Anda melihat daripada keduanya itu mempunyai sifat raja-raja dunia. Kalau Anda tengok daripada aspek Tuhannya, dalil ini qat'i. Kalau Anda tengok daripada raja-raja dunia, dalil ini dhonni. Dan dhonni itu khotobi, dan khotobi biasanya lebih mudah difahami oleh orang awam. Sebab Sa'duddin At-Tiftazani mengatakan dalil ini dhonni, dikafirkan oleh beberapa ulama. Dan sekejap lagi siapa itu namanya, Syekh Nawawi Al-Jawi akan mengatakan bahwasanya dhaif yang dikatakan oleh Tiftazani itu dhaif. Dan Syekh Ahmad An-Nahrawi di dalam matanya Yamshi ala kalam Sa'duddin Tiftazani. So tengok di dalam matan atas, wa makna fasadihima, makna rosaknya langit dan bumi, keluarnya daripada hay'ah wa syakal alladhi wujida alaihi, keluarnya, hancurnya bentuknya langit dan bumi itu daripada bentuk yang seharusnya dia ada. Dia bukan tidak ada, dia ada, tapi bentuknya tidak oke. Menunjukkan bahwasanya mereka tidak bisa sepakat. Tidak bisa sepakat bukan ditengok daripada aspek sifat Tuhan, tapi ditengok daripada aspek sifat raja. Karena kalau ditengok daripada aspek sifat Tuhan, bukan rosak tapi tidak ada. Dan ini adalah pendapatnya Sa'duddin At-Tiftazani. Saya Said Foda mempunyai karangan pasal ini ketika saya mengajar murid-murid saya yang senior masalah kitab Syarhun Nasafiyah itu. Saya juga sempat membaca kitabnya saya Said Foda. Beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya pendapatnya Tiftazani bukan menafikan dalalah yang uluhiyah, bukan, tapi di dalam ayat ini mempunyai dua dalil. Di dalam satu ayat ada dua dalil, ada dalilun dhonni, ada dalilun qat'i. Dalil yang terbina atas khotobiyat dan dalil yang terbina atas burhaniyat. Yang burhani itu perkara-perkara yang qat'i. Anda boleh pilih mana-mana. Jadi Sa'duddin tidak menafikan dalalah yang qat'i, tidak, tapi menambahi di atas dalalah yang qat'i dalalah yang dhonni. Dengan penjelasan Tiftazani, maknanya ayat ini mempunyai dua dalil, tidak seperti apa yang dikatakan oleh beberapa ulama yang hanya mempunyai satu dalil sahaja. Di atas itu perkara yang khotobi belum tentu itu tidak burhani. Jadi maknanya mungkin perkara ini khotobi tapi dia juga burhani juga. Wallahu a'lam ya nih. Tengok. Kama qala ta'ala law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata ay fasadati samawati wal ard. Tengok satu paragraf setelahnya, walaisal muhal al manfi fil ayah al jama' fa'at balil muhal jinsul alihah ghairullah walau wahidan. Dibilangkan di dalam ayatnya kan law kana fihi ma alihatun, ada Tuhan-Tuhan banyak. Oh, maknanya kalau Tuhannya hanya satu macam mana? Alihatun kan jamak kan, maknanya kalau ada lebih daripada tiga Tuhan, maksudnya tiga Tuhan atau lebih bersama Allah, langit dan bumi itu akan rusak. Bukan itu maknanya, akan tetapi
alihatun di sini maknanya adalah jinsul ilah, jenisnya Tuhan. Makna jenisnya Tuhan yang ternafikan bukan jamak Tuhan, tapi yang ternafikan adalah jenis Tuhan. Nah, di dalam nahwu kalau Anda mempelajari bab namanya la nafiyah lil jinis la rajula fiddar, maknanya tidak ada satupun laki-laki di rumah. Dan ayat ini daripada jenis itu, maknanya kalau ada satupun Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Yang dinafikan bukan banyak Tuhan, tapi jenis Tuhan. Wa makna qaulihi ta'ala la fasadata ay kanata lam tujada. Ini adalah tafsir Syekh Nawawi Al-Jawi terhadap kata-kata la fasadata. Maknanya lam tujada, langit dan bumi tidak akan pernah ada. Dan ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Ahmad An-Nahrawi. Ahmad An-Nahrawi mengatakan khurujuhuma anil hay'ah wa syakal alladhi wujida alaihi. Keluarnya langit dan bumi daripada bentuk yang seharusnya dia itu ada. Dia ada, cuma bentuknya tidak tertata rapi, bentuknya tidak oke. Syekh Nawawi Al-Jawi bukan semacam itu maknanya. Fasadata ailam wujada. Sebab itu kan di awal tuh saya sudah mengatakan bahwasanya fasadata mempunyai dua makna. Satunya disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Nahrawi, satunya disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, dan dua-duanya terbina atas dalil yang berbeda. Kalau Anda cakap dia tidak ada, Anda tengok daripada wasful uluhiyah. Kalau Anda tengok ada tapi tidak rapi, tidak kemas, itu Anda tengok daripada dalil wasful muluk dunya. Sawaun ittafaqu aw ikhtalafu kama fahimahul aktsar. Sawaun kedua-duanya itu sepakat untuk menciptakan Zaid atau tidak sepakat untuk menciptakan apa namanya Zaid, seperti yang difahami oleh majoriti daripada ulama. Dan ayat ini, tengok artinya Syekh Nawawi Al-Jawi, dan ayat ini hujjatun qat'iyah, seperti yang dikatakan oleh muhakkikun seperti Imam Ghazali dan Ibnul Humam dan Al-Baydawi. Seperti yang dikatakan oleh muhakkikun seperti Imam Ghazali dan Ibnul Humam dan Baydawi. Khilafan liqauli Sa'ad wa ghairihi, berbeda pendapat dengan Sa'duddin At-Tiftazani dan selainnya, yang mana bahwasanya makna qaulihi la fasadata ay la kharabata wa halaka man fihima. Dibilang langit dan bumi akan hancur, akan rusak, dan semua yang ada di dalamnya akan binasa. Dia bukan tidak ada tapi tidak kemas, tidak bisa untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Lima taqarrara adatu min fasadil mahkum alaihi inda ta'addudil hakim. Karena setelah ditengok rusaknya rakyat ketika banyaknya pemerintah, ketika banyaknya hakim, ketika banyaknya raja, maka mulazamah antara ta'addud dan fasad ini adiyah bukan akliyah. Ketika adiyah ya dhonniyah, secara adat bukan secara akal. Kalau akal tidak bisa. Ayo. Maksudnya kalau adiyah masih secara kudratullah masih bisa dibenarkan. Kalau sudah akliyah tidak bisa untuk dibenarkan walaupun atas kudratullah sama sekali. Wa hina idzin takunul ayah hujjatan iknaiyah khotabiyah aidon niyah ala sabilit takrib lil amah tushiru ila hujjatin ala sabilit takrib lil amah tushiru ila hujjatin qat'iyah. Dibilang maka menurut takrirnya Tiftazani, ayatnya ini hujjatun iknaiyah khitabiyah dhonniyah ala sabilit takrib lil amah, yakni ayatnya ini ayat yang dhonni, akan tetapi ayat yang dhonni juga mengisyaratkan kepada hujjah yang qat'i juga tapi tidak mutabaqah. Wa makna kaunil ayah hujjatan iknaiyah annal khasam yakna'u biha wa yarda bi jarayanil ada. Mana hujjatun iknaiyah itu khasam lawan Anda yang ingin berdebat dengan Anda setuju dengan apa yang Anda katakan karena memang dia tidak mampu untuk memahami perkara-perkara yang yakin, karena perkara yang yakin itu susah untuk difahami. Tidak semua orang bisa memahami apa yang saya jelaskan ini. Ini kalau Anda detailkan daripada aspek E dan B, ini dua-duanya adalah Tuhan dan ini susah. Tapi kalau Anda berbicara dengan amah, tengok kalau di Indonesia ada 2 presiden, tengok kalau di Malaysia ada 2 agung, ada 2 PM, gaduh kan? Nah, ini orang-orang awam boleh terima. Dan dalil ini juga mengisyaratkan kepada dalil kalau kedua-duanya itu adalah Tuhan. Dan makna khotabiyah annaha
tudhannu fi awalil amr annahu hujjatun wa yazulu dzalika inda tahaqquqil ma'rifah. Yakni makna khotobiyah itu pertama dikira dalil, tapi ketika menyelam lebih dalam baru sadar bahwasanya itu bukan dalil yang kuat. Cukup karena di dalam untuk orang awam Anda tidak perlu untuk burhani, cukup perkara-perkara yang khotobi, yang penting dia bisa untuk melakukan settle, dia tidak perlu untuk memahami perkara-perkara yang hujjatun qat'iyah. Li'annahu la yalzamu husulul fatat bil wuku' wa tahaqquq. Karena kalau dua-duanya ini adalah raja, tidak mesti terjadi pergaduhan karena mungkin dua-duanya itu sepakat. So tengok katanya katanya Syekh Nawawi Al-Jawi, wa makna fasadihima ikhtilaluhuma an hadan nidham. Ai ikhtilaluhuma an hadan nidham ai khurujuhuma anil hay'ah wa syakal alladhi wujida ay as-samawati wal ard alaihi. Wa hadha tafsir mabniun ala tariqati dhaifah wa hiya tariqatu Sa'ad. Yani tafsir yang dipakai oleh Ahmad An-Nahrawi itu terbina atas pendapatnya Sa'duddin Tiftazani, yang mana itu adalah thariqah yang dhaifah. Menurut antum ya Syekh Nawawi Al-Jawi, saya rasa ini pun juga oke kok. Dia bukan perkara yang dhaifah, tapi ini adalah salah satu daripada aspek ayat yang bisa Anda fahami. Itu bukan dhaif, tapi itu tafsil daripada ayat tersebut. Faka'annal musannifa mala ila qauli Alauddin. Ini Alauddin Al-Bukhari yang mempunyai kitab Muljimatul Mujassimah, anak murid daripada Sa'duddin At-Tiftazani, bahwasanya yang namanya Al-Qur'an itu di dalamnya ada dalil iknaiyah al-mutab ada adillah al-iknaiyah li mutabaqati hali ba'dil qasid li mutabaqati hali ba'dil qasirin. Dibilang di dalam adillah, di dalam Al-Qur'an juga ada adillah yang iknaiyah juga. Dia bukan hanya adillah qat'iyah saja, tidak. Ada adillah qat'iyah, ada dalilah iknaiyah. Kenapa ya Habib? Ya karena orang-orang yang alim dia bisa untuk memahami dalil qat'i, tapi orang-orang awam dia tidak bisa untuk memahami dalil yang qat'i. Karena itu diperlukan dalil-dalil yang mudah walaupun dia tidak qat'i. Dan lil asaf, ironisnya jumlah orang awam lebih banyak daripada jumlah orang alim. Karena itu mungkin kita tengok memperhatikan orang awam juga penting kok. Karena itu orang-orang yang mengajar kitab-kitab semacam saya, kitab-kitab yang susah sampai iktisad, sampai nasafiyah, sampai syamsiyah, itu susah atau sedikit sudah susah, sedikit yang datang pun tidak banyak. Begitu ada cakap pasal ceramah, Masya Allah beribu yang datang. Kenapa? Karena memang majority yang ada di dalam dunia ini bukan orang alim, tapi orang awam. Wa tajwizul ittifaqi namahuma bibadi'ir ra'i wa inda ta'ammul la yasihul ittifaq baina ilahaini fala budda an yaqa'a bainahuma taharub wa taghalub kama huwa halu mulukid dunya. Dibilang ketika kita tengok awal-awal boleh-boleh saja 2 PM, 2 presiden untuk sepakat, tapi ketika terjadi Anda tengok realitinya tidak mungkin. Ketika ada 2 presiden, ketika ada 2 presiden dan ada 2 PM, pasti akan akan ada taharup, akan saling berperang dan saling taghalub, saling begaduh antara keduanya. Seperti apa di dalam mulukid dunia, yakni mulukud dunia di dalam akal bisa untuk sepakat, realitinya tidak mungkin. Tapi Tuhan, ada 2 Tuhan, akal dan realiti tidak mungkin untuk sepakat. Wallahu a'lam. Tengok dari atas lagi, wa makna fasadihima khurujuhuma anil hayati wa syaklil ladzi wujida alaihi. Dibilang keluarnya langit dan bumi daripada bentuk dan peraturan sistem yang seharusnya ada. Akan tetapi ketika kita lihat sekarang, tidak. Bumi itu dengan sistem yang sudah sangat baik sekali, sangat oke sekali. Karena itu dia tidak dia tidak fasad dengan mana dia bukan tidak ada, dia itu ada, dan dia tidak menjadi planet atau sistem yang teruk. Tidak, sistemnya bagus, sistemnya teratur, rapi, menunjukkan bahwasanya memang Tuhan itu hanya satu. Wallahu a'lam.
So tengok, ai lam yaqtal nidamuhuma wa dzalika dalilun ala adami ta'addudil ilah. Idz law ta'addadal ilahu la waqa'at taghalub. Kalau seumpamanya terjadi ada lebih daripada dua Tuhan, Tuhan itu berbilang akan ada begaduh. Kenapa? Suf'id martabatul uluhiyah taqtadil ghalabah falam yanfud muraduhu. Dibilang karena martabat Tuhan itu menjadikan pasti akan ada apa namanya? Ghalabah. Ghalabah itu saling mengalahkan satu sama lain. Falam yanfud muraduhu falam yakun biyadihi malakutu syai'in. Kalau sampai ada satu perkara yang tidak terjadi, maka ada beberapa hal di dunia ini yang memang tidak yang memang tidak bisa dia kontrol. Dan kalau semacam itu tidak pantas dia dikatakan sebagai Tuhan. Lakinnahuma lam tafsudakan, tetapi langit dan bumi tidak rosak. Falam yakun ma'ahu syarikun fil uluhiyah, maka tidak ada baginya itu sekutu di dalam ketuhanan. Ketika tidak ada sekutu, fasabatal wahdaniyah. Ini wa idza sabata lahul wahdaniyah istahala alaihi ta'addud alladhi huwa diddul wahdaniyah. Dibilang kalau ada wahdaniyah, maka mustahil ta'addud, yang itu adalah lawan daripada wahdaniyah. Lawan daripada wahdaniyah ini adalah dalil akli ataupun dalil nakli. Dalil aklinya yang diambil daripada dalil naklinya, karena kata-kata laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata ini adalah dalilun nakli, tapi dia yushiru ila dalilin nakli, dan dua-duanya adalah qat'i, tidak ada masalah. Dan mabhasul wahdaniyah ini adalah mabhas yang paling penting di antara mabahis yang paling penting di dalam ilmu kalam, sampai dikatakan ilmu ini adalah ilmu tauhid. Dan sudah saya katakan ada perbedaan antara wahdaniyah dan tauhid. Kalau wahdaniyah itu adalah sifat Allah, kalau tauhid adalah bagaimana kita mengisahkan Allah di dalam sifat dzat wal af'al. Ada perkataan penting sekali yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Jawi di bawah waqala Abu Ishaq Al-Isfiroi ini. Al-Isfiroi ini salah satu pembesar ahli sunnah wal jamaah pada zamannya, dan beliau dikatakan pernah berdebat dengan salah satu pembesar Mu'tazilah. Kisahnya ada di banyak kitab ya ini. Ajma'a ahlul haq ala anna jami'a maqalahul mutakallimun fit tauhid yarji'u ila kalimatain. Bilang semua ahlul haq sepakat bahwasanya apa yang dikatakan, yang didetailkan, yang dibentangkan oleh mutakallimun di dalam makna tauhid itu semuanya akan kembali ke dalam dua kalimat. Yang pertama adalah i'tiqadu ala yakni i'tiqadu anna kullama tasawwara alama tusawwira fil adhan fallahu bi khilafihi. Yani ada meyakini apapun yang Anda bayangkan tentang Allah, maka Allah bukan sepertinya. Dan yang kedua, meyakini bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu laisat musyabbahatan bidzatin wala khaliyatin anis sifat, bahwasanya zatnya Allah tidak serupa dengan zat-zat yang lain, dan zatnya Allah tidak mungkin kosong daripada sifat. Nahika bi suratil ikhlas dalilan, cukup bagi kalian yakni yakfi ilzam dengan suratul ikhlas sebagai dalil, karena suratul ikhlas itu akan menafikan akar-akar kekufuran yang 8, menafikan 8 akar kekufuran. Wahia al-kathrah allati bimakna tarkib, maknanya dia akan menafikan Allah itu terbina atau terdiri dari beberapa parts dan berbilang, dan Allah itu kurang dengan makna perlu, sedikit dengan makna basit itu tidak tarkib, dia tidak tarkib. Wal illah wal ma'lul wasyabih, syabih itu mirip nadir juga sama. Adapun nafyul kathrah wal adad fa bi qaulihi ta'ala qul huwallahu ahad, bilang Allah itu, Tuhan itu bukan satu, terdiri daripada banyak part, itu namanya kathrah. Adad ada lebih daripada satu, itu semuanya ternafikan dengan ayat qul huwallahu ahad. Anda kalau tengok banyak sekali kelompok-kelompok daripada Islam dan non-Islam yang akan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zatnya terdiri daripada beberapa zat, daripada beberapa parts, seperti mujassimah, atau Allah itu lebih daripada satu, Tuhan lebih daripada satu, seperti orang-orang Hindu, orang-orang yang meyakini Tuhan lebih daripada satu, orang-orang Nasrani. Itu semuanya menurut kita adalah kekufuran. Wa nafyun naqs wal qillah,
Allah itu perlu kepada yang lainnya. Allahus somad. Makna as-somad adalah alladzi yuqsad indal hawaij, adalah zat yang dimaksud, yang dituju ketika orang-orang itu memerlukan. Ketika Anda mempunyai hajat, pasti ya Allah, ya Allah. Ketika di ketika di pesawat mulai ada turbulensi, yang dipanggilkan ya Allah, semuanya semacam itu. Ketika naik ketika naik kapal laut mulai ada ombak, ya Allah. Kenapa? Ya karena memang Allah itu was-somad. Ibnu Taimiyah mengatakan as-somad alladzi la jawfa lahu. Maknanya Allah itu somad, Allah tidak mempunyai rongga. Ini ada tafsiran Ibnu Taimiyah terhadap kata-kata as-somad. Wa nafyul illah wal ma'lul, menafikan illah dan ma'lul biqaulihi lam yalid walam yulad. Maknanya Allah bukan illah karena dia melahirkan, atau yulad karena dia dilahirkan. Itu ma'lul. Yulad ma'lul. Wa nafyu syabih wan nadir walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak mempunyai kompetitor satupun, yang kompetitor yang lemah atau kompetitor yang sama. Dibilang wa'lam anna bahthal wahdaniyah asyrafu mabahithi hadzal fan. Ketahuilah bahwasanya pembahasan wahdaniyah itu adalah pembahasan bab ilmu kalam yang paling mulia. Karena itu kathurat tambih alaihi fil Qur'anil adim. Karena itu banyak sekali banyak sekali diingatkan di dalam Quran, di dalam Al-Quran. Dan dengan ini setelah sudah babul wahdaniyah, sekarang kita akan masuk sifat yang ketujuh daripada sifat 50, sifat 20, atau sifat yang pertama daripada kelompok yang lain, yaitu sifat ma'ani. Yang mana sifat ma'ani ini sedikit berbeda daripada sifat wahdaniyah. Yang mana sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu kan selalu yang diakhiri dengan la. Dan biasanya sifat salbiyah ini bukan perkara-perkara yang wujudi, bukan perkara-perkara yang hakiki, karena dia menafikan perkara-perkara yang tidak elok bagi Allah. Berbeda dengan sifatul ma'ani, dia adalah perkara yang wujudi, maknanya ada sesuatu yang khas yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada 7 ya, ada kudrah, iradah, ilim, hayah, sama basor, kalam. Lah, basor ini maknanya adalah penglihatan. Saya itu pelik di di Facebook, ada yang mengatakan basor adalah mata. Beda. Basor adalah indera. Mata bukan indera. Karena itu ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat, yang kita kenal dengan nama orang buta. Dan nanti mungkin ada beberapa makhluk yang mungkin tidak punya mata tapi dia bisa melihat. Tidak ada masalah. Kalau ada orang tidak paham hal-hal semacam ini, yakni saya ragu dia itu ustadz atau bukan. Karena hal ini perkara-perkara yang basic, mungkin orang awam tidak bisa membedakan mana indera, mana perkara-perkara yang jarihah. Basor sifat, basor indera. Karena itu Anda mengatakan Allah basirun, Allah maha melihat, bukan Allah mempunyai mata, bukan Allah maha mempunyai mata, bukan semacam itu Anda memahami. Yani Allah basir, Allah mempunyai sifat namanya basor, bukan Allah mempunyai mata. Sami, Allah mempunyai sifat namanya sama, pendengaran, bukan Allah mempunyai telinga. Allah mempunyai telinga. Saya pun pelik ya, nih hal-hal semacam ini macam mana kok boleh dijadikan khilaf di dalam jagat Facebook. Dan yang khilaf itu adalah yang mengatasnamakan dirinya itu para asatidzah. Itu pun saya pun pelik ya. Dan di dalam sifatul ma'ani ini Anda mempunyai beberapa thariqah. Anda bisa menyebutkan kudrah dulu, iradah, ilim, hayah, atau Anda menyebutkan hayah, ilim, iradah, kudrah, bisa. Cuma di dalam kitab-kitab itu biasanya akan menyebutkan kudrah dulu, baru iradah, baru ilim, baru hayah. Dibilang ada thariqut tadalli, ada thariqul taraqi. Kenapa taraqi? Tadalli kenapa? Karena tadalli itu yang rendah dulu, rendah, atasnya. Karena kena hidup dulu, baru punya ilim, baru punya iradah, baru punya kudrah. Karena memang urutannya semacam itu. Cuma akharnya lebih nampak kudrah daripada hayah dulu.
Tengok katanya, tengok sifatus sabi'ah al-wajibah lahu ta'ala al-qudrah. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah qudrah. Tengok, ini penting sekali katanya Syekh Nawawi Al-Jawi. Fa in qulta lima salakal musannifu sabila tadalli wa kanal aula an yasluka sabila taraqi fayuqaddimul hayata tsummal ilm tsummal iradata tsummal qudrah. Dibilang kenapa kok musannif itu menyebutkan sifat 4 ini yang bawah dulu, kenapa kok tidak yang atas dulu? Seharusnya ya hayah dulu, karena memang untuk mempunyai qudrah Anda mesti hidup. Setelah Anda hidup, qudrah memerlukan ilim dulu. Setelah ilim baru iradah, baru qudrah. Kenapa kok qudrah, iradah, ilim, hayah? Ujiba bi annahu innama bada'a bil qudrati limunasabatin bainahuma wa bainal wahdaniyah allati khatama biha sulub. Dibilang karena kenapa menyebutkan qudrah dulu? Karena antara qudrah dan wahdaniyah itu ada kecocokan. Kenapa? Karena beliau menghatamkan wahdaniyah dengan wahdaniyatul af'al. Yang mana wahdaniyatul af'al itu hubungannya dengan qudrah. Jadi setelah wahdaniyatul af'al, maknanya tidak ada satu zat pun yang bisa untuk menciptakan sama seperti Allah, dan menciptakan akan kembali kepada qudrah. Fal af'al innama yata'atta ikhrajuha minal adam ilal wujud bil qudrah. Maka af'al itu bisa untuk dikeluarkan daripada ketidakadaan kepada ada itu dengan qudrah. Dan wali annalaha ay wali annalil qudrah, ada intervensi taman fit takthir faka'annaha bimanzilatit zat walidhalika usifat bi annaha mu'atsiratun majazan. Dibilang karena qudrah inilah yang mempunyai andil besar yang lengkap dan intervensi yang langsung di dalam menciptakan, sampai dikira itu adalah zat itu sendiri. Karena itu biasa yang menciptakan siapa? Qudrah. Padahal bukan qudrah, tapi adalah zat yang muttasif bi qudrah, majazan. Wa inna ma qaddamaha. Terus oke, saya setuju. Kenapa kok qudrah dulu bukan hayah? Karena memang ada munasabah, ada kecocokan antara wahdaniyah dan qudrah. Tapi kenapa kok qudrah dulu baru iradah? Padahal untuk mencipta dia kena menginginkan dulu, yakni iradah dulu baru qudrah. Dibilang adapun qudrah didahulukan daripada iradah ma'annal munasibah taqdimul iradati liqauni ta'thiril qudrah mutaakhirat an ta'thil iradah li amrain. Padahal ta'thirnya iradah lebih dahulu daripada ta'thirnya qudrah karena dua sebab. Kenapa? Karena ta'thirul qudrah ini azhar. Yang kedua, annahum qalu innal iradata tukhassisu ahadal makduren. Kenapa kok qudrah dulu baru iradah? Karena taksirnya, karena efeknya iradah lebih nampak daripada efeknya qudrah. Dan yang kedua, karena efeknya iradah itu mengkhususkan salah satu dua kemungkinan yang bisa untuk diciptakan oleh Allah. Itu namanya makdur. Maknanya untuk memahami taksirnya iradah, Anda kena memahami taksirnya qudrah dulu. Karena itu lebih baik dijelaskan qudrah daripada iradah, agar tidak mengulangi penjelasan masalah qudrah dua kali. Dan makna ini bahwasanya sesuatu itu disifati bikaunihi makduron qabla wasfihi bitaksis. Dari makna ini sebelum dia itu ditaksis, dipilih, dia kena makdur dulu. Maknanya dia kena makdur baru yatimut taksis. Dan lebih baik menjelaskan masalah makdur dulu daripada menjelaskan masalah taksis dulu, karena nanti akan ada pengulangan juga gitu loh. Kalau ketika saya iradah dulu, ini makdur. Apa itu makdur? Ya ini maya ta'ala bil qudrah. Ya sudah, jelaskan qudrah dulu baru jelaskan iradah. Nah, ketika wasaf kaunil mungkin itu makdur lebih didahulukan, ditengok bukan daripada aspek wakilnya ya, tapi daripada aspek akalnya lebih dahulu daripada aspek taksis ya, dikedepankan mabhasul qudrah ala mabhasil iradah. Wa inna ma dzakaraha akibal qudrah li annaha ala muwafaqatil iradah. Terus kenapa setelah qudrah kok iradah? Ya karena
kudroh terpulang kepada iradah. Apa yang diinginkan oleh Allah itu yang akan diciptakan. Tapi dibahas kudroh dahulu karena takhirnya kudroh lebih jelas dan lebih nampak daripada iradah, dan sebelum ditaksis kena makdur dulu. Itu dia di dalam aspek mafhumnya. Wa inna ma dzakarul ilm ba'daha li annaha ala muwafaqatihi. Dan kenapa kok ilm disebutkan setelah iradah? Ya iya, karena orang tidak akan menginginkan kecuali dia tahu. Maknanya tahu dulu baru menginginkan. Karena itu setelah menginginkan ilm, idil qasad ila ijadi syai'in ma'al jahli bihi muhalun fasalata mutarattibatun akan. Karena Anda tidak akan mampu untuk menciptakan kalau Anda tidak tahu apa yang ingin Anda ciptakan. Karena itu tiga sifat ini, al-qudrah, iradah, wal ilm, ini mutarattibat. Maknanya ada ilm dulu, baru iradah, baru qudrah. Cuma pembahasannya qudrah dulu, iradah dulu, baru ilm, karena apa yang sudah saya sebutkan barusan. Terus kenapa kok hayah? Padahal kalau ada tiga sifat ini pasti ada hayah juga. Maknanya ada hayah saja, ada hayah dulu baru ada sifat ini. Wa innama ukhiral hayatu anha, dan ditakhirkan hayah daripada sifatul qudrah, iradah, dan ilm ini. Walaupun semua sifat itu terpulang atas hayah, maknanya tidak mungkin zat ini mempunyai tiga sifat ini kecuali zat ini hidup. Kenapa? Karena sifatul hayah tidak ada ta'aluknya. Wali annaha dalalatul fi'il alal qudrah wal iradah wal ilm asbaq lidhihin bihasabil adah. Dibilang karena kalau Anda melihat ciptaan Allah, Anda akan lebih paham qudrah, iradah, dan ilm dulu, baru Anda akan paham hayah dulu. Jadi pendahuluan hayah atas tiga ini dibilang limi wakiknya, tapi pendahuluan qudrah, iradah, ilm atas hayah zihni atau inni, dan biasanya dalalah inni atau burhanul inni itu lebih jelas daripada burhanul limni. Seperti asap dan api, jelas ada api dulu baru ada asap, cuma kita mengetahui asap dulu baru mengetahui api. Wahakadha walamma kanal hayyu la yakhlu anis sam'i wal basar wal kalam au antiddiha dzakara hadhihi salasah ba'dal haya. Kemudian yang zat yang hidup tidak mungkin kosong daripada pendengaran, penglihatan, dan sifat berbicara. Atau sebaliknya, yakni imam punya tiga sifat ini atau tidak mempunyai ini sifat ini, nanti dalilnya dhaif. Saya pada qaulil yakni kalau menggunakan dalil ini, Imam Ghazali mengatakan ini dalil yang dipakai oleh Imam Ghazali, tapi ini dalil yang tidak kuat. Kenapa? Saya fi babi insyaallah. Wali anna dalilaha sam'i, dan dalil hayah sama basor sama basor kalam sam'i, tapi 3-4 sifat ma'ani yang pertama itu akli. Berbeda, yakni bikhilafi maqablaha fa inna dalilaha akli, dan dalil yang akli lebih kuat daripada dalil yang sam'i yumkinu ta'wilu. Dalil yang akli lebih kuat daripada dalil yang sam'i yang bisa untuk ditakwil. Bukan saya yang mengatakan ini, Imam Nawawi juga mengatakan semacam, Syekh Nawawi Al-Jawi mengatakan semacam ini. Nanti kalau saya mengatakan semacam ini, Habib ini mengedepankan akal daripada Al-Quran. Loh, tidak semacam itu. Loh, memang saya mengedepankan yang kuat daripada yang tidak kuat, karena dalil sam'i itu bisa ditakwil dan dalil akli tidak bisa ditakwil. Ya, saya mengedepankan dalil akli daripada dalil yang sam'i, dan dalil yang sam'i itu dhonni karena bisa ditakwil, dalil akli qat'i tidak bisa ditakwil. Nanti saya dikatakan Wahabi pula, tidak falsafah, filosof, mengambil daripada akal. Ya, ini hal-hal semacam ini hanya karena mereka itu tidak mampu untuk memahami hal-hal semacam ini. Dan di waquddi masama wal basar alal kalam di kathratil kalam ma'al mu'tazilah fi sifatil kalam, dibilang dan didahulukan sifat sama dan basar atas sifatil kalam. Kenapa? Karena masalah kalam ini banyak sekali perdebatan dengan Mu'tazilah, sampai dikatakan fan ini adalah fanul kalam. Kenapa? Likathratil mubahasah fi hadhihi sifah baina ahli sunnah wal Mu'tazilah. Karena itu yang masalah yang paling banyak kita akhirkan, yang ringan-ringan dulu kita bahas, nanti akhirnya baru di situ kita bahas dengan Mu'tazilah. Karena itu pembahasan kalam, karena dia itu susah,
diletakkan di yang paling akhir agar nanti ada pembahasan yang mendetail di dalam masalah itu. Dan dikedepankan sama atas basor karena sama didahulukan inna sam'a wal basara wal fu'ad. Dikedepankan sama dulu daripada basor di dalam Al-Quran. Selama dikedepankan sama dulu daripada basor dalam Al-Quran, ya di dalam pembahasan ilmu kalam juga dikedepankan sama atas basor. Dan dalil yang kedua, karena sama lebih afdol daripada basor di dalam akil hawadis ala sahih. Pendengaran lebih afdol daripada penglihatan di dalam makhluk ala sahih, karena orang buta mungkin masih bisa belajar, tapi orang yang bisa melihat mungkin susah sedikit daripada orang yang tidak mempunyai pendengaran. Wallahu alam. Ini pendapatnya Imam Syekh Nawawi al-Jawi. Wallahu alam. Jadi ana adun tawaqqaf fil hadzal qadr. Adapun sifatus sabiah, insyaallah sudah tinggal sedikit saja ya ini. Ini kalau sudah kita selesai sifatul ma'ani, yang lanjutnya kita boleh cepat insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.